untuk mencegah Anies maju di Pilgub Jakarta sangat berhasil. Merapatnya PKS sama Susono ke RK, ke Koalisi Indonesia Maju, mungkin kita bisa menitipkan visi dan nilai kita selama ini yang anak-anak abah ini untuk bisa diperjuangkan di balai kota 5 tahun ke depan. Figur karakter orang tuh bisa berubah, tapi value impian itu harus abadi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di podcast Pro Politik. Masih bersama gue Dendi Herdianto dan rekan gue. Hai Kalsani Arjuna. Yes, kita kembali ke format yang lama, yaitu podcast hanya berdua karena belum ada bintang tamu lagi. Betul. Ya, nanti kalau ada lagi insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Lagi-lagi kalau teman-teman punya rekomendasi silakan tulis di kolom komen ya. Kira-kira bintang tamu siapa yang bakal kita undang. Betul. Oke. Kal, seperti biasa kita akan selalu membahas isu-isu sosial politik yang sedang heboh, yang terkini lah. Dan saat ini isu yang sedang happening adalah isu akan diumumkannya Ridwan Kamil dengan Suswono, yaitu kader dari PKS. Lu lihat ini seperti apa, Kal? Gue ngelihat pasangan RK Suswono ini gue ngelihat kalau upaya yang dilakukan oleh Kim Plus ya, terutama Prabowo, koalisi Prabowo ini untuk mencegah Anies maju di Pilgub Jakarta sangat berhasil gitu. Karena dengan mengambil Suswono atau PKS bergabung ke dalam koalisinya Ridwan Kamil, ini secara nggak langsung bisa mengurangi suaranya Anies 1/3 sampai 50% gitu. Sehingga untuk menggombosi kekuatan Anies di Jakarta adalah salah satu caranya adalah dengan ngambil cawagup dari PKS gitu. Sehingga kita lihat nanti gimana formasi pilkada ke depan. Itu. Jadi kalau mau mengalahkan Anies ya ambil PKS gitu. Pasti itu akan menggerus suara Anies. Sama kalau kita lihat menariknya adalah kenapa Suswono yang diambil ya kan. Dari PKS gitu. Bukan Soebul Iman yang sempat udah muncul namanya ke permukaan. Bukan Ahmad Saiku juga gitu. Atau bukan juga itu Habib Idrus gitu. Kalau informasi yang gue dapat adalah kenapa justru yang muncul ke permukaan adalah Suswono. Kalau gue dengar adalah Suswono ini adalah tokoh di PKS yang paling rendah resistensinya gitu. Dari berbagai kalangan di PKS gitu. Jadi Suswono sangat diterima lah dari berbagai kalangan di PKS sehingga nama itulah yang muncul ke permukaan. Walaupun kalau secara elektoral, secara elektabilitas lainnya ada banyak catatan gitu. Tapi Suswono bisa mengsolidkan internal PKS untuk hijrah ke Kim Plus ini dan mendukung Ridwan Kamil gitu. Iya, berarti dia tokoh tokoh penetral ya bahasanya. Istilahnya inilah yang bisa diterima semua kalangan lah. Iya, tokoh tengah ya. Iya. Dan Suswono juga kan bukan kaleng-kaleng, dia ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS gitu. Elit banget lah gitu. Elit ya. Elit banget. Cuman track recordnya tuh seperti apa ya? Karena gue ngelihatnya yang dulu zaman SBY ya, kabinet yang terlihat itu Mensos paling Habib Salim, ya kan? Gue nggak ngelihat Suswono sebagai menteri yang gimana gitu. Iya. Dia Mentan kan? Iya, Mentan, Menteri Pertanian. Setahu gue selama dia jadi Mentan ada beberapa prestasi lah yang berhasil dia capai ya kan, kayak swasembada dalam hal beberapa pangan gitu, dan juga bisa menekan beberapa impor pangan juga gitu. Cuman nggak terlalu naik lah dibandingkan dengan menteri-menteri lain gitu. Iya. Cuman dia kalau kita lihat dalam pengalaman di bidang eksekutif udah ada gitu. Pengalaman dalam bidang legislatif juga pernah jadi wakil ketua Komisi 4 DPR RI setahu gua. Dan dia juga alumni IPB gitu. Mungkin dari segi track record, kapabilitas lumayan oke lah gitu. Tinggal dilihat aja gini, di-adjudge ketika dia memimpin masyarakat perkotaan bagaimana ke depannya gitu. Tapi menurut gue kalau orang-orang kecewa Anies gak maju sih santai aja gitu ya. Maksud gue pribadi juga awalnya kan agak kecewa juga Anies gak maju gitu. Tapi pas dilihat penggantinya RK gitu ya kan, menurut gue mereka dulu kan mirip gitu. Kurang lebih sama lah RK sama Ridwan Kamil ya kan. RK sama Anies. RK sama Anies gitu. Kurang lebih sama gitu mereka. Sama-sama suka bikin konten ya kan, daripada bikin perubahan. Sama lah. Konten kreator lah. Suka bikin konten daripada bikin perubahan. Iya. Suka ramah sama netizen, ramah sama Gen Z ya. Iya. Orang paling terkemuka di sosmed lah. Kalau nggak ada Ridwan Kamil, Anies tuh. Iya. Terus kemudian baru ada Ganjar. Iya. Nggak terlalu downgrade lah dibandingkan Heri Budi ya kan. Masih lumayan oke lah.
Iya, ya, dan ya kita bisa lihat karya-karya juga ya di Jawa Barat ya. Iya. Digital Jabar, kemudian banyak lah infrastruktur juga ya yang beliau bangun Iya. ya. Gitu. Cukup kuat ini pasangan ini. Iya, ya, cukup. Ya, ya bisa dibilang memang cukup kuat ya, meskipun lagi bicara elektabilitas tetap RK compare to Anies masih terlalu jauh, Iya. apalagi Suswono gitu kan. Suswono juga belum ada gambaran elektabilitasnya Iya. akan seperti apa kan. RK sama Suswono ini perpaduan antara popularitas sama grassroots yang kuat gitu. Kenapa lu bisa katakan grassroots? RK ini kan populer banget nih gitu. Yes. Kalau dilihat pejabat publik yang followersnya paling gede itu RK sekarang Iya, gitu. 20 juta dia ya. Banyak banget lah itu, Iya, kalau sekali endorse katanya 100 juta itu. Ada endorsan dong. Jadi perpaduan antara popularitas sama grassroots yang kuat. RK populer banget. Nah, Suswono ini membawa gerbong PKS punya grassroots yang kuat banget di Jakarta gitu. Di PKS Kenapa ya? bilang grassroots PKS itu kuat? Pertama dia pemenang Pileg 2024 kemarin. Ya. Sama kan PKS-nya partai kader gitu. Dia tuh punya struktur hingga ke bawah, lapisan bawah masyarakat banget gitu. Sampai punya korwe, korte gitu. Sampai tingkat ranting itu ada tuh pengurus PKS gitu. Sehingga menurut gua ketika popularitas yang kuat di tataran masyarakat kelas menengah atas ya, yang pengguna aktif sosmed, dipadukan dengan orang yang punya grassroots yang kuat di lapisan bawah masyarakat, itu jadi satu kekuatan yang ngeri gitu untuk dilawan di pilkada gitu. Jadi seberang satu kaki Kimples udah di balai kota lah nih kalau menurut gua. Tinggal kaki sebelahnya lagi ya. Iya, sebelah lagi nih. Lawan kotak kosong atau independen. Kalau lawan kotak kosong sih susah nih. Kalau independen mah tinggal melangkah ya kan. Maca independen Kal. Ini udah ada pengumuman katanya 15 Agustus ya. Iya. Itu sudah disahkan satu nama calon independen yaitu mantan jenderal ya, Dharma siapa gitu ya. Pak Dharma ini nih. Kita aja belum tahu namanya kan. Iya, namanya agak susah sebenarnya. Depannya gampang, cuman nama belakangnya tuh gua agak lupa ingat gitu. Masa catut nama dulu baru bikin baliho, Bapak? Meskipun memang ini polemik ya, karena catut KTP dia. Iya, dia kan pakai KTP ya. Iya. Kemudian baru banget tadi gue lihat updatean orang-orang yang kemudian protes, nama gue kok dicatut gitu kan, padahal gue nggak pernah ngedukung dia dan sebagainya. Betul. Gitu. Ini akan, tapi menurut lo ini tetap akan jalan nggak si independen ini? Ya, menurut gua syarat utama kalau RK Suswono ini mau menang, dia nggak boleh lawan kotak kosong, nggak boleh calon tunggal. Jadi gua lihat dari kubu mereka gimana pun caranya harus dihindari nih calon tunggal. Nah, salah satu caranya adalah memunculkan calon independen ini gitu. Dan perlu kita ingat juga ya teman-teman ya, di Jakarta itu calon independen bukan hal yang baru. Udah ada presiden sebelumnya. Di Pilgub 2012 itu ada 2 calon independen. Salah satunya Bapak Faisal Basri. Itu suaranya nomor 4 tuh, lebih gede daripada Golkar waktu itu. Jadi udah ada presiden calon independen di Jakarta. Orang ibaratkan behavior orang untuk menyerahkan KTP-nya untuk mendukung calon independen itu udah ada gitu. Udah ada. Bahkan dulu Ahok juga udah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP katanya. Oh iya. Jadi kita jangan kaget gitu kok. Kok tiba-tiba ada calon independen gitu. Gak usah kaget karena presidennya udah ada. Behavior masyarakat ngasih KTP untuk calon independen juga udah ada. Tinggal kita lihat nih secara prosedural bagus atau enggak gitu. Jangan asal dan catut juga gitu karena nggak boleh. Iya, itu juga masalah. Sama itu. Juga setelah kita revisi Undang-Undang Pemilu 2017 ya, Undang-Undang Pilkada. Itu syarat maju independen jadi lebih sulit gitu. Karena ada banyak lah kayak harus ada sistem verifikasi dan sebagainya gitu. Sehingga calon independen itu sebenarnya lebih sulit gitu. Sangat sulit lah bisa dibilang. Sangat sulit, tapi ini kayaknya mudah tuh, tiba-tiba muncul namanya tuh. Jenderal dan gue juga agak ngeri ya. bahas-bahas ya kan. Cuman gitulah, maksud gue udah ada presiden sebelumnya dan juga harusnya sih secara formal harus bagus gitu. Jangan ada pencatutan KTP. Katanya 2 KTP anak Anies dicatut. Iya. Masa anak Anies dukung calon independen? Ya Allah. Di X-nya ya, KTP saya mah aman-aman aja, tapi 2 anak saya dicatat namanya. Iya. Masa Mutara Baswedan dukung orang lain kan? Iya kan. Lucu juga sih. Tapi ya namanya politik ya. Kalau dibilang sah, ini kalau dikatakan sah, mau diperkarakan emang bisa. Bisa nggak kira-kira nih? Bukan nggak bisa sih, nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Iya. Sudah, berarti
otomatis kita akan melihat pertarungan di Pilkada DKI adalah RK Suswono versus Pak Darmaini. Iya. Ya. Bukan kata kosong nih. Bukan. Iya. Udah lumayan fix nih ya. Hampir bisa dikatakan gitu. Ya, karena semua partai udah ngumumin nggak bakal dukung Anies kan. Iya. Nah, sekarang kita bicara nasib Anies. Ketika partai semua membelot, ya, Nasdem tarik dukungan, PKB kalau salah juga tarik dukungan ya. Iya. Ya, karena kalau Nasdem PKB itu analisisnya katanya ada penyanderaan lah, tanda kutip ya, dari rezim ya. Terus kemudian kalau PKS kan emang dia ya pengen gabung aja ke koalisi ya. Gitu. Gak support Kimples karena udah kasih Anies waktu, cuman tidak dapat kursinya kan. Iya, Anies gitu. malah main-main keluar negeri kan, nggak jadi kursi. Jadi kursi di luar negeri. Iya. Aduh, oke. Nah, sekarang nasib Anies gimana? Apakah dia bisa tetap maju atau dia ya wassalam? Ya, kalau Anies gagal maju pilgub, ini menurut gua jadi pembelajaran yang sangat berat bagi Anies. Karena Anies harus sadar kalau di Indonesia ini kalau mau jadi pejabat publik, gimana pun ceritanya harus masuk partai gitu. Karena institusi yang punya kemewahan untuk mencalonkan pejabat publik di Indonesia ini ya cuma partai politik gitu. Ormas nggak punya, LSM nggak punya, kelompok arisan keluarga nggak punya. Ada deng kalau keluarga Jokowi. Wah. Gitu. Jadi Pak Anies maupun sepopuler apapun Bapak, sebaik apapun Bapak, kalau mau jadi pejabat publik harus masuk partai. Kan ada yang bilang gini kan, untuk apa gabung partai? Toh isinya juga orang-orang jahat gitu. Pak Anies kan orang baik. Justru itu, kalau Pak Anies masuk partai, dia orang baik, dia bisa mewarnai lah partai itu ya kan. Dan kebaikan-kebaikannya. Iya, jangan mentang-mentang baik di luar, terus salah-salah orang di dalam partai gitu. Itu menurut gue sih Pak Anies harus gabung partai lah gitu. Kalau pengen jadi pejabat publik. Sama gue pengen bilang juga nih ke anak-anak abah ini gitu. Gimana anak abah? Stop lah kita mengkultuskan figur individu gitu. Figuritas tuh dikurang-kurangi lah gitu. Kita tuh setia sama visi sama nilai gitu, bukan sama orang. Kalau orang kan datang dan pergi gitu. Menurut gue sih dengan merapatnya PKS sama Suswono di RK ya kan, menurut gue mereka bisa dikatakan juga mewakili lah gitu visi atau nilai-nilai Anies selama ini gitu. Toh juga mereka dulunya segerbong kan. Mungkin dengan merapatnya PKS sama Suswono ke RK, ke Koalisi Indonesia Maju, mungkin kita bisa menitipkan visi dan nilai kita selama ini yang anak-anak abah ini untuk bisa diperjuangkan di balai kota 5 tahun ke depan gitu. Jangan patah arang gitu ya kan, jangan terlalu cepat ini patah hati gitu. Karena visi itu justru harus terus berjalan siapapun orangnya gitu. Iya. Gue sepakat sebenarnya bahwa value yang dibawa itu yang dipertahankan ketimbang figur, karena figur bisa sangat berubah. Figur, karakter orang tuh bisa berubah, tapi value, impian itu harus abadi ya, harus dibawa. Siapapun orang yang memegangnya, dia harus tetap terbawa gitu kan. Karena itu yang sebenarnya yang kita harapkan gitu. Cuman memang ya tipe orang Indonesia kebanyakan fanatik dengan figur kan. Yang dia tahu value gua cuma bisa dibawa sama dia, nggak sama orang lain. Sulit untuk menerima orang lain membawa value-nya. Apalagi kalau kita melihat track record, ya kalau mereka ngeliat track recordnya, ini kan dulu apalagi track record dan background ya, ini partai Golkar, ini partainya Jokowi, kan bahaya juga kan. Jadi itu yang mungkin membuat mereka akhirnya tetap kekeh sama Anies gitu, die hard Anies gitu, luar biasa ya emang. Sama gue liat ini juga nih, fenomena Anies merapat dengan Kimples. Fenomena PKS merapat dengan Kimples. Iya. Ini ada fenomena baru nih. Apa tuh? Dulu kan kita ngelihat fenomena partai meninggalkan rakyat. Partai meninggalkan rakyat gitu. Sekarang gue lihat ada fenomena baru, rakyat meninggalkan partai gitu. Rakyat meninggalkan partai. Sehingga partainya kesel, akhirnya dia, ya udahlah gue nggak peduli lu gitu. Kan kayak periode kedua Jokowi ini kan partai oposisi seharusnya cuma PKS gitu. Setelah Demokrat akhirnya masuk ke koalisi cuma PKS doang gitu. Which is ada 40% masyarakat lah yang katanya oposisi gitu. Tapi pas di Pileg 2024 suara PKS cuma 8% gitu. Gue ngerasa kayak PKS ngerasa dia ditinggalin rakyat deh gitu. Kayak yaudahlah, gue ditinggalin rakyat, gue tinggalin balik gitu. Cuma 8%, 10 tahun oposisi ya kan. Kan gue udah belain lu nolak RUU Cipta Kerja, nolak RUU KPK segala macam ya kan. Iya. Gue belain sendirian, gue nggak ada dapat kekuasaan gitu kan 10 tahun kan, tapi cuma 8% gitu. Tiba-tiba pas Pileg pada milih PKB sama Nasdem ya kan.
ya udahlah gitu. Iya ya. Dan iya itu juga yang gue lihat ya, narasi-narasi yang kebentuk ya, khususnya di akun-akunnya Partai Keadilan Sejahtera nih PKS di berbagai macam rantingnya disebut bahwa ini perasaan yang pilih PKS 8%, tapi kenapa yang ngomel-ngomel bisa lebih dari 50% gitu ya. Iya. Itu ada yang kader PDIP juga yang ngomel sebenarnya. Itulah apa? Agak menarik ya. Iya. Ya, jadi kalau sering banget kemudian dibahasakan bahwa kenapa pilih PKS karena PKS pilih Anies. Iya. Gitu. Tapi banyak bahkan di grup yang gua ini juga masuk juga mereka sebutnya seperti itu. Gitu. Cuman ya meskipun begitu ya pada akhirnya PKS nggak salah menurut gua. Maksudnya dia nggak salah sendiri. Karena kan pada akhirnya kenapa harus fokus di PKS? Kenapa nggak nyalahin Nasdem yang tarik dukungan? Kenapa nggak selain PKB yang belum declare, yang belum memastikan kedeklarannya gitu kan? Iya. Kan PKS juga butuh kursi. Yang kali yang dipojokkan malah PKS. Iya. Ya, jadi kan belum tentu 2029 PKS nggak dukung Anies lagi. Iya, itu juga. Katanya dukung Anies lagi. Iya, bisa jadi kan dinamis banget iya, gitu kan. Kursi DPR-nya aman ya kan. Iya. Oke, Kak, ada lagi yang mau kita sampaikan atau sampaikan? Itu aja lah. Gua orang-orang Jakarta ya yang bakal ngerasain banget dampak pilgub ini gitu. Walaupun ya pilgubnya ala kadar ya kan. Tapi yang lu bisa lakuin adalah turut serta dalam berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam tahap kampanye ini gitu. Pastikan lu bisa menyampaikan aspirasi lu kepada Ridwan Kamil supaya dia sesuai lah dengan harapan lu gitu. Karena Ridwan Kamil ini kan spesialisasinya adalah tata wilayah kota ya. Iya, tata wilayah kota. Ini bukan spek kaleng-kaleng juga gitu. Tinggal inilah gitu. Bagus gitu perumusan kebijakan di tahap kampanye ini. Gitu aja sih kalau dari gua. Oke teman-teman semua, bijak dalam memilih ya, siapapun yang kalian pilih, pastikan itu pilihan yang terbaik ya. Lihat lagi karena yang kalian pilih ini bukan hanya untuk kalian, ini buat masa depan daerah yang kalian pilih. Gitu. Oke, Kak? Oke. Thank you so much. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, biar kita makin rajin konten. Subscribe-nya alhamdulillah semakin bertambah, gua lihat. Iya. Ya jadi ya kita sangat senang buat teman-teman yang udah support. Makasih banyak, dan silahkan share juga ke teman-teman yang lain terkait dengan channel ini. Siapa tahu bisa mengambil banyak manfaatnya, insya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.